Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih bersyukur kepadamu karena setiap langkah kami diatur oleh Tuhan dan tangan kasih Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan, tetapi kami senantiasa ditolong dan disertai oleh Tuhan. Rindu hati kami Tuhan, hari ke hari kami lebih memahami apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut untuk boleh dibentuk oleh firman-Mu yang sebentar akan disampaikan melalui KPA. Kiranya Bapa, kami boleh menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pelajaran hari ini diambil dari kisah yang ada di dalam Yohanes 6 ayat 1-15. Judul perikopnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya terlebih dahulu. Setelah selesai baru kembali mendengarkan KPA ini. Dan kita akan membaca dari 2 Korintus 9 ayat 15. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Pada saat mukjizat ini terjadi, ketika Tuhan Yesus masih hidup sebagai manusia di bumi ini, orang Yahudi dijajah oleh kerajaan Romawi, sehingga kehidupan mereka pada saat itu berada di bawah tekanan. Di antaranya mereka harus membayar pajak kepada Kaisar Roma, belum lagi tekanan mental yang mereka harus alami sebagai bangsa yang terjajah. Di saat itu bangsa Yahudi merindukan suatu sosok pembebas atau Mesias yang mereka harapkan dapat memberikan mereka kebebasan, kemerdekaan dari penjajahan maupun dari tekanan yang mereka alami dan mereka hadapi selama ini. Ketika kemudian sosok Yesus muncul dengan pribadi yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus ini melakukan mukjizat, karakternya yang begitu berwibawa, penuh kasih, menyembuhkan banyak orang dengan segala sakit, penyakit, penderitaan, bahkan mampu membangkitkan orang yang mati. Banyak orang kemudian menjadi takjub dan mengikut Yesus karena Ia melakukan banyak mukjizat. Melalui mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, Ia memproklamasikan bahwa Dia sendiri adalah firman Allah yang sudah datang ke bumi ini untuk manusia, memberitakan keselamatan itu kepada setiap manusia, dan bahkan tidak hanya memberitakan tetapi juga menolong untuk menjadi jalan bagi keselamatan umat manusia itu sendiri. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Betsaida. Betsaida ini adalah salah satu daerah yang berada di Danau Galilea, dengan tujuan untuk menyingkir untuk mengasingkan diri setelah pelayanan yang begitu banyak. Dan kemudian juga sebelumnya ada peristiwa pembunuhan Rasul Yohanes oleh Herodias, istri Herodes, karena diingatkan akan kesalahannya. Maka murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus melakukan perjalanan ini. Sayangnya rencana ini diketahui oleh banyak orang yang selama ini telah mengikuti Tuhan Yesus, sehingga mereka pun berusaha mencari, berusaha mengikuti. Dan puji Tuhannya adalah Tuhan Yesus ini memang Allah yang penuh kasih melihat bagaimana orang-orang yang sedang tertekan kehidupannya ini mengikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberikan dirinya untuk mau menyampaikan tentang kerajaan Allah dan melakukan mukjizat dengan menolong mereka yang mengikutinya berbondong-bondong ini dengan mengadakan mukjizat kesembuhan. Sehingga akhirnya waktu berjalan sehingga menjelang malam tibalah waktunya bagi orang-orang untuk makan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tahu orang-orang ini kelaparan. Tuhan tahu mereka lelah, dan mungkin juga sebenarnya sebagian besar dari mereka gak punya cukup uang untuk membeli makanan. Itu sebabnya Tuhan beritahu para murid
bahwa sudah menjadi tanggung jawab para murid untuk menyediakan makanan bagi orang-orang ini yang telah mengikut Tuhan Yesus dan juga para murid. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara menjelang Paskahnya orang Yahudi, yaitu hari di mana mereka memperingati ketika Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi sungguh ironis ya, karena faktanya di saat itu mereka ternyata masih terjajah baik oleh bangsa Roma maupun oleh keadaan mereka. Nah, di ayat 5 dan 6 dari Yohanes 6 ini, Yesus berkata kepada Filipus, salah satu murid yang termasuk dalam 12 murid mula-mula Tuhan Yesus ya. Tuhan bertanya kepada Filipus, di mana tempat untuk membeli roti bagi orang yang jumlahnya ada lebih dari 5.000 orang. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan Yesus lakukan, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk ngetes ya Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan Yesus ngetes Filipus? Karena Tuhan ingin melihat bagaimana cara pikir dan respon muridnya ini. Saat itu Filipus mengasosiasikan kebutuhan orang banyak pakai uang ya, dia berpikir secara finansial. Dia hitung-hitung, meskipun saat itu punya uang 200 dinar, gak akan cukup untuk ngasih makan orang 5.000 lebih. 200 dinar itu kalau pakai kurs dinar yang sekarang ya, itu kira-kira ya hampir 11 juta rupiah ya. Tapi 11 juta dibagi lebih dari 5.000 itu jatuhnya satu orang gak ada 2.000 ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Roti atau makanan dengan harga segitu gak kenyang, gak cukup. Tapi dia berpikir, wah, selain uang yang butuh jumlah yang besar, kemana belinya kalau harus memberi makan segitu banyak orang? Selain Filipus, ada lagi murid Tuhan Yesus yang lain, yaitu Andreas. Dia ini murid yang berinisiatif cepat ya. Dia memikirkan, wah gimana caranya untuk bisa ngasih makan. Dia cari di antara segitu ribu orang yang ada yang mengikut Tuhan Yesus ini, siapa yang punya makanan. Dan ternyata dia menemukan ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Faktanya 5 roti dan 2 ikan itu pun tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Filipus dan Andreas sama-sama murid Tuhan Yesus, tapi mereka punya respon yang berbeda. Jadi kalau andaikan ada orang kekurangan gini, Filipus akan kasih uang gitu ya, dia mengkonversikan semua kebutuhan itu dalam bentuk uang, sedangkan Andreas akan memberikan bantuan dalam berupa makanan. Tapi baik apa yang mau dilakukan Filipus ataupun yang tindakan yang sudah dilakukan Andreas, kedua-duanya menghadapi situasi bahwa apapun itu mustahil, karena ada ribuan orang yang mesti dikasih makan. Sebenarnya ada satu lagi sosok yang tidak diulas secara khusus, tapi dia juga punya respon yang luar biasa, yaitu si anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Karena anak ini punya hati yang begitu baik, yang penuh kemurahan, sehingga dia rela memberikan bekalnya meskipun tidak seberapa untuk boleh diberikan kepada Andreas untuk bisa memenuhi kebutuhan makan ya bagi orang yang segitu banyak. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, itu pun mustahil. Kita tahu tidak mungkin memberi makan orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Dari apa yang kita baca dalam Yohanes 6, ada 3 tindakan yang Tuhan Yesus lakukan dalam peristiwa ini. Yang pertama, Tuhan meminta orang agar duduk berkelompok dengan jumlah 50 orang per kelompok. 5.000 itu dituliskan baru laki-laki ya Bapak Ibu Saudara, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Secara spesifik tidak disebutkan ada berapa banyak jumlahnya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu menghendaki kita hidup berkomunitas, hidup
dalam kawanan, hidup dalam kelompok. Apalagi saat itu dikatakan dalam kisah ini bahwa hari telah menjelang malam. Artinya kondisinya gelap dan risiko terhadap keselamatan, misalnya tersesat, ada binatang buas, itu akan menjadi lebih besar dan mengancam keselamatan setiap orang yang ada di sana. Berada dalam kawanan, dalam kelompok, dalam komunitas bisa membuat kita saling menjaga, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan. Itu sebabnya dalam Galatia 6 ayat 2 firman Tuhan bilang begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau itu menjadi hukum, itu artinya menjadi sesuatu yang wajib ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata untuk memenuhi sesuatu yang diwajibkan oleh Kristus, diantaranya adalah justru dengan saling menolong, menanggung beban. Itu sebabnya kita dapat melakukan dan mempraktekkan bertolong-tolongan ini kalau kita ada dalam kawanan, dalam kelompok atau komunitas. Jadi mari, ini sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak meninggalkan kelompok, komunitas di mana kita berada. Ini berbicara juga tentang keluarga. Keluarga kita adalah kelompok komunitas di mana kita berada setiap hari. Bicara juga tentang komunitas di gereja. Misalnya PKB. Di PKB kita dapat saling berbagi. Tidak hanya bicara tentang hal rohani, tapi juga tentang hal jasmani. Yang kedua, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Tindakan kedua yang kita bisa lihat adalah bagaimana Tuhan ini mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Karena ada mujizat yang terjadi dalam bersyukur. Justru ketika sudah didoakan dengan syukur tadi, ketika roti dipecah-pecah dan ikan juga dipotong-potong, bukan habis, tapi malah tetap ada, selalu ada. Bahkan sampai semua orang menjadi kenyang, masih tetap ada sisanya sebanyak 12 bakul. Biar bersyukur ini menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bersyukur itu membuat kita tidak merasa kurang, tetapi cukup. Sekali lagi, bersyukur mendatangkan mukjizat dalam hidup kita. Jadi selalu setiap hari jangan lupa untuk bersyukur. Dalam keadaan apapun bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh sangat luar biasa. Dan tidak hanya memberikan instruksinya untuk kita bersyukur, tapi telah banyak kisah di Alkitab kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri senantiasa bersyukur setiap kali membagikan berkat. Mau makan pasti bersyukur ya saudara, artinya ini menjadi sesuatu yang wajib. Kalau Tuhan Yesus saja melakukannya, maka sudah seharusnya kita pun meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang ketiga, Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lalu murid-murid mengumpulkannya sehingga memenuhi 12 bakul dengan potongan-potongan roti jelai. Apa yang Tuhan perintahkan ini mengingatkan kita bahwa dalam berkat dan kecukupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada bagian yang Tuhan ingin kita juga berbagi kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan tindakan kasih, yaitu melalui pemberian kita. Bukan mengarah jumlahnya, melainkan yang terpenting bagaimana sikap hati kita untuk mau berbagi kepada orang lain. Matius 5 ayat 7 bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Melalui mukjizat ini, Tuhan Yesus mendidik Filipus dan Andreas serta kita semua yang belajar firman Tuhan hari ini, bahwa tidak selamanya uang dapat mencukupkan seluruh kebutuhan manusia. Buktinya Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang lebih tanpa menggunakan uang sepeser pun.
Begitu juga Tuhan mendidik kita bahwa melalui kuasa-Nya Tuhan dapat mengubah kekurangan yang ada menjadi satu kelimpahan. 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak yang ikhlas memberikannya tidak hanya memberi makan 5.000 perut orang, tetapi bahkan punya sisa dari yang kurang menjadi berkelimpahan. Karena Allah yang Maha Kuasa mampu mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Dan Allah kita yang Maha Tahu sudah memiliki cara tersendiri untuk menolong kebutuhan umat-Nya. Melalui mukjizat yang kita alami maupun kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, Tuhan ingin mendidik kita melalui hal tersebut. Kekurangan bisa diubah menjadi kelimpahan. Kemustahilan bisa diubah menjadi kenyataan. Mukjizat Tuhan masih nyata bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Pemberian makan oleh Tuhan Yesus kepada 5.000 orang ini biarlah kiranya menjadi pengingat yang baik bagi setiap kita dan kehidupan iman Kristen kita, bahwa apa yang kita hadapi di bumi ini tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan Yesus jauh lebih besar. Kemampuannya, kuasanya untuk dapat memenuhi semua harapan, doa, dan kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan bisa menggunakan orang lain untuk memberkati orang yang lainnya. Demikian juga Tuhan mampu memakai kita untuk memberkati orang lain. Menjadi tantangan bagi kita, maukah kita juga menunjukkan belas kasihan seperti yang Tuhan tunjukkan kepada 5.000 orang ini? Maukah kita hidup dalam komunitas dan menunjukkan kasih kita, kemurahan kita untuk saling menanggung beban dalam komunitas, dalam kelompok, baik itu keluarga, komunitas gereja, ataupun komunitas di tempat kita berada dimanapun itu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi baca dalam 2 Korintus 9 ayat 15 sebagai ayat penutup. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Salah satunya adalah dengan kita melakukan firman dan menyatakan tindakan firman itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya mukjizat-Mu tidak hanya berlaku ribuan tahun yang lalu, tetapi terus berlaku sampai hari ini. Mungkin kami selama ini menjadi seperti Filipus, Tuhan, ataupun seperti Andreas. Kayak mau Tuhan, kiranya Engkau mau pakai kami supaya kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk boleh dipakai Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk boleh berbagi pada orang lain, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencukupkan apa yang masih kurang, sehingga melalui apa yang kami lakukan dan tindakan kami, ucapan syukur itu tidak hanya mengalir dari mulut dan hati kami yang melakukan firman-Mu, tetapi juga bagi orang-orang yang bertemu dengan kami dan berjumpa dengan kami. Mari Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami agar kami dapat merasakan mukjizat-Mu nyata setiap hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan kekurangan menjadi kelimpahan. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Dan biarlah semuanya itu terjadi dalam kehidupan kami dan juga kehidupan setiap orang yang percaya dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Berdoa Bapa bagi setiap umat-Mu agar kiranya kami terus ada dalam pemeliharaan dan tangan kasih karunia Tuhan. Berdoa juga bagi rencana renovasi atau perbaikan gedung gereja, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan, keperluan. Tuhan yang cukupkan, bahkan berikan kepada setiap kami keberanian untuk memiliki janji iman, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Berkati juga Bapa, Ibu Gembala dan semua hamba Tuhan di atas muka bumi ini, agar kiranya hamba-hamba-Mu dapat menjadi alat yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini dan menjadi terang bagi domba-domba yang ada di dunia ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia
yang beberapa waktu lagi akan merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan tolong bangsa dan negara ini terus ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan dan senantiasa ada dalam anugerah-Mu. Dan kami rindu setiap orang yang percaya di negara ini boleh beribadah dengan bebas dan dengan merdeka. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari. Sampai ketemu lagi di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.